Provinsi Kalimantan Timur, salah satu provinsi di Indonesia dengan luas wilayah 127.346,92 km persegi, yang hampir setara dengan luas Pulau Jawa. Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 dan diresmikan pada tanggal 9 Januari 1957. Kalimantan Timur terdiri dari 3 kota dan 7 kabupaten, yaitu Kota Samarinda, Balikpapan, dan Bontang. Kabupaten Kutai Kartanegara, Pasir, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Pasir Utara, dan Mahakam Ulu. Sensus pada tahun 2020, penduduk Kalimantan Timur berjumlah 3.793.152 jiwa, yang terdiri dari multi etnis, beragam suku, agama, adat istiadat, dan budaya. Kalimantan Timur adalah miniatur Indonesia, serpihan surgawi bagi harapan dan cita-cita bangsa Indonesia. Sebagai benua etam yang aman, harmonis, dan damai, Kalimantan Timur telah menorehkan prestasi dan pengabdiannya dalam mendukung pembangunan nasional. Memberikan wadah bagi anak negeri untuk hidup rukun, sejahtera, sehat jasmani dan rohani, menyongsong masa depan yang lebih baik. Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur kian pesat dan bangkit on the right track. Melalui kepemimpinan Gubernur Dr. Insinyur Haji Isranur MSI dan Wakil Gubernur Haji Hadi Mulyadi SSI MSI, dilaksanakan pembangunan dengan mengusung visi berani untuk Kalimantan Timur berdaulat dengan misi meningkatkan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan pemerintahan yang baik. Kalimantan Timur memasuki era baru, hasil ikhtiar dan dedikasi putra terbaik daerah, yaitu dengan ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara oleh Presiden Joko Widodo, tepat pada tanggal 26 Agustus 2019. Ibu kota baru yang paling ideal adalah di Provinsi Kalimantan Timur. IKN yang diharapkan sebagai kota baru dengan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, modern, dan berstandar internasional, smart, green, beautiful, dan sustainable, yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Ibu kota negara di benua etam diharapkan menjadi magnet pemicu pembangunan di berbagai sektor. Kinerja perekonomian diprediksi tumbuh 2 kali lipat, mencapai 9 sampai dengan 11%. Diperkirakan akan ada 1,5 sampai 2 juta penduduk penghuni baru. Mereka adalah generasi bangsa yang akan mengisi tonggak sejarah peradaban baru bangsa Indonesia yang 1 abad merdeka di tahun 2045. Dari tangan dan kerja kolektif para pemimpin Kalimantan Timur, hasil dan karya ini tampak nyata dalam denyutnya di pembangunan di wilayah Kalimantan Timur. Itu semua ditandai dengan pembangunan yang bergerak cepat dibarengi dengan peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing melalui pendidikan formal dan non-formal. Mewujudkan infrastruktur dasar yang lebih baik seperti pembangunan jalan, jalan tol, jembatan, pelabuhan, dan bandar udara, termasuk listrik, air bersih, dan telekomunikasi untuk menunjang mobilitas angkutan barang dan manusia.
memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan menjaga lingkungan hidup tetap lestari. Meningkatkan investasi dan perekonomian melalui pembangunan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, serta pembangunan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, ekonomi kreatif, pariwisata, industri, ekspor-impor, dan perdagangan. Gubernur Kalimantan Timur Haji Isranur dan Wakil Gubernur Haji Hadi Mulyadi menegaskan pembangunan terlaksana dan menyentuh kepentingan rakyat banyak melalui kunjungan kerja ke daerah-daerah kabupaten kota yang mendapat sambutan antusias masyarakat. Alhamdulillah, kinerja pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapat perhatian masyarakat dan apresiasi pemerintah pusat dengan banyaknya capaian berbagai penghargaan di bidang pembangunan. Di antaranya, penghargaan Abdi Bakti Tani tahun 2021, Para Makarya 2021, Manggala Karya Kencana, Pembinaan Proklim Nasional 2021, Anugerah Dewan Pers 2021, KPPU Award Predikat Pratama, Top 99 Inovasi Pelayanan Publik, Anugerah Parahita Eka Praya Tingkat Utama, Top 45 Inovasi Pelayanan Publik, Pemda Terbaik Peduli Perlindungan Konsumen, Coastal Awards 2021, Penghargaan TLHP Pemerintah Daerah, dan berbagai prestasi dan penghargaan lainnya. Di tengah menghadapi pandemi COVID-19, pembangunan terus berlanjut. Menapaki jalan keberhasilan dengan penuh semangat dan kekuatan bersama, merajut harmoni, rukun dan damai, memasuki era baru Kalimantan Timur yang berdaulat, menyongsong ibu kota negara baru. Yang terhormat Kolonel Infantri Dr. Sunarko, SE, MSc, PSc,
selaku Sekretaris Program Studi Internasional Diplomasi Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Yang terhormat Mayor Jenderal Karmin Suharna, SIP, MA, dosen Universitas Pertahanan Republik Indonesia, sebagai moderator pada pagi hari ini. Yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur H.M. Aswin, MM, selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai narasumber pada pagi hari ini. Para dosen yang terhormat dan seluruh staf program studi internasional diplomasi pertahanan, para tamu undangan, serta seluruh mahasiswa program studi internasional diplomasi pertahanan kohort 8 yang berbahagia. The respectable Colonel Infantry Dr. Sunarko SE MSc PSc as the Secretary of International Defense Diplomacy Study Program Republik Indonesia Defense University. The respectable Major General Karmin Suharna SIP MA as one of the lecturers in Republik Indonesia Defense University who will act as the moderator for today's event. The distinguished guest lecturer, Professor Dr. Insinyur H.M. Aswin MM, as the head of Regional Planning, Research and Development Agency from the province of Government of East Kalimantan, who will be the first speaker for today's event. Distinguished lecturers and staff of International Defense Diplomacy Study Program, distinguished guests, and all the staff of International Defense Diplomacy Study Program, ladies and gentlemen. Selamat pagi dan selamat datang dalam rangkaian acara hari keempat Kuliah Kerja Dalam Negeri Program Studi Internasional Diplomasi Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia dengan tema Diplomasi Perbatasan Indonesia-Malaysia, dampak yang mungkin terjadi terkait strategi pertahanan Ibu Kota Baru Indonesia. Good morning and welcome to the fourth day of Domestic Field Study of the International Defense Diplomacy Study Program Cohort 8 Republik Indonesia Defense University with the theme of Indonesia-Malaysia Border Diplomacy, the possible impact on the strategic defense of Indonesia New Capital. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alma Evelinda Silalahi dan rekan saya Ayudiah Gusmiarti, selaku mahasiswa dari Program Studi Internasional Diplomasi Pertahanan Kohort 8 yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. First of all, allow us to introduce ourselves. My name is Ayudia Gusmiarti and my partner Alma Evelinda Silalahi, the student of International Defense Diplomacy Study Program Cohort 8, who will guide you as your master of ceremony for today's event. Sebelum kita memulai diskusi kita pada pagi hari ini, marilah kita luangkan waktu sejenak untuk berdoa dengan harapan agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala sama sekali. Before we start to the main event, let us take some time to pray in hoping that today's event will run well without any obstacle at all. Berdoa dimulai. Pray begin. Selesai. Finish. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon kepada para hadirin untuk duduk dengan sikap sempurna. Now we request everyone to sit upright to sing Republic of Indonesia National Anthem Indonesia Raya.
Indonesia Raya merdeka. Baik, terima kasih. Thank you. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara utama, yaitu penyampaian materi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Profesor Dr. Insinyur H.M. Aswin MM, yang akan dimoderatori oleh Mayor Jenderal Karmin Suharna, SIP, MA. Distinguished guests, ladies and gentlemen, now we step to the main event with our distinguished guest lecturer, Professor Dr. Insinyur H.M. Aswin MM, as the head of Regional Development Planning, Research and Development Agency from the Province Government of East Kalimantan, that will be moderated by Major General Karmin Suharna, SIP, MA. Sebelum beralih kepada moderator, perkenankanlah kami untuk menjelaskan secara singkat riwayat hidup dari Mayor Jenderal Karmin Suharna, SIP, MA. Beliau merupakan dosen tetap dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia dan merupakan lulusan dari Akademi Militer pada tahun 1988 dan telah mendapatkan gelar magister di Amerika Serikat. Beliau juga telah memiliki banyak pengalaman dan penghargaan tanda jasa, serta sudah menempati berbagai jabatan strategis di beberapa wilayah, baik di dalam maupun di luar negeri. Before we give the event to our moderator, allow us to introduce shortly about Major General Karmin Suharna, SIP, MA. Major General Karmin Suharna is one of the lecturers in Republic Indonesia Defense University, who graduated from the Military Academy in 1988 and finished his master's degree in the United States of America. He received many merit badges and served as a Major General at 2021. He has been placed in experience in various positions or tasks, both in domestic and abroad. Now please welcome our moderator, Major General Karmin Suharna, SIP, MA, to the screen. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, swastiastu. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Siap, bisa Bapak. Jelas, Bapak. Yang terhormat Profesor Dr. Aswin, Kepala Badan Perencanaan Daerah Kalimantan Timur, yang saya hormati pembawa acara, kemudian adik-adik semua mahasiswa yang hadir dan ikut menyimak kegiatan kuliah daring dalam metode diskusi pada pagi ini. Saya merasa sangat terhormat bisa mengikuti kegiatan ini dan bahkan ditunjuk menjadi moderator dalam kegiatan ini. Saya juga tahu ada beberapa siswa asing yang ikut. So welcome to all of you. But even I am not speak in English totally, but I do understand that you also understand Indonesia little. However, if there is not any concern that you need to clarify either to the distinguished of lecturer or to myself, you can also raise your hand or maybe you can also ask question within your language. Sesuai dengan tema pada pagi hari ini, bahwa kita akan membahas tentang tema yang sudah disebutkan oleh tadi pembawa acara atau oleh Master Seremoni, kaitannya dengan rencana perpindahan ibu kota negara baru dari Jakarta
ke wilayah Kalimantan Timur. Without do further, I think I would like this time to our distinguished lecturer, Professor Dr. Aswin, to proceed directly with your presentation for your lecture today. Itu saja dari saya. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Profesor Dr. Aswin selaku Kepala Bapeda Kalimantan Timur untuk langsung memberikan penjelasan kepada kami semua di sini, Pak. Moderator yang kami hormati, kemudian Bapak-Bapak pejabat di Unhan yang hadir pada saat ini, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia pada pagi hari ini, saya lihat wajahnya gembira semua. Mohon maaf saya menyampaikannya dalam bahasa Indonesia dan paparan juga dalam bahasa Indonesia. Nanti kalau ada yang bisa menerjemahkan mungkin lebih baik ini. Mohon maaf. Apa Pak? Memang Ya. kita orang Indonesia, Pak. Oke, Pak. Iya. Lanjut, Pak. Saya share paparan saya, mudah-mudahan bisa dilihat ini. Dan bisa jelas Pak ya. Kami diminta untuk menyampaikan persiapan ibu kota negara baru dari perspektif Sis-Hankam-Rata, diplomasi perbatasan Malaysia, dan dampak yang mungkin terjadi pada strategi pertahanan ibu kota baru Indonesia. Perlu Bapak Ibu ketahui, saya tidak terlalu mendalami urusan pertahanan ini, tetapi saya agak-agak sedikit mengerti karena saya diundang beberapa kali oleh Unhan, baik menguji disertasi Saudara Saadian Nur kemarin, maupun ceramah yang kemarin juga dilakukan untuk dari program studi yang terkait dengan pertahanan laut, kalau tidak salah ya, angkatan laut kemarin yang ada. Nah, tetapi kami juga menyampaikan sedikit-sedikit yang berkaitan dengan perencanaan maupun isu-isu yang ada di daerah Kalimantan Timur. Yang pertama, ibu kota negara ini telah ditetapkan di Kalimantan Timur, dan ini merupakan berkah yang sangat besar buat Kalimantan Timur. Apapun pendapat tentang perpindahan ibu kota negara, yang jelas kami menghargai benar ide dasar untuk pemindahan ibu kota ini. Ide besar yang merupakan lompatan yang cukup bagus, dan masalah-masalah teknis, masalah-masalah lingkungan, masalah-masalah keuangan itu bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kalkulasi apapun yang disampaikan oleh berbagai pihak tetap menguntungkan secara ekonomi buat Kalimantan Timur. Itu yang kami inginkan. Nah, kriteria pemilihan yang ada tentu sudah beredar di mana-mana. Tersedia lahan, kemudian letaknya dari utara ke selatan, dari timur ke barat itu berada di sentral. Potensi konflik sosial itu rendah, minimal terhadap bencana, dekat dengan kota yang sudah berkembang, memenuhi parameter pertahanan keamanan, dan daya dukung tanah dan air baku itu tersedia dengan baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin perkenalan dulu dengan Kalimantan Timur, yang mungkin bagi sebagian orang di daerah lain itu seolah-olah apa yang dikatakan oleh oknum tertentu bahwa Kalimantan Timur ini seperti tempat jin buang anak dan sebagainya. Betul saja kalau di lokasi yang mau direncanakan, tetapi itu pilihan terbaik daripada kita membangun kota dari desa besar, maka jadilah seperti yang sekarang ini. Orang Jakarta Utara bekerja di selatan, orang selatan bekerja di utara. Orang Jakarta Timur bekerja di Jakarta Barat, orang Jakarta Barat bekerja di Jakarta Timur. Akibatnya terjadilah kemacetan total dan sebagainya.
Nah, kalau kita membangun kota di daerah yang memang baru, itu tentunya kita bisa menyusun paling tidak downtown jelas. Downtownnya untuk pusat pemerintahan dan perdagangan, kemudian tempat pemukiman di sekelilingnya. Tidak usah jauh kalau kita melihat Tawau saja yang dekat dengan Kalimantan Timur, itu sudah seperti itu. Jadi dari pusat perkotaan itu beberapa kilometer baru ada pemukiman, sehingga bisa mengatur transportasi dengan baik. Apalagi kota ini nanti disusun dengan smart city, kemudian kota di dalam taman dan sebagainya. Kalimantan Timur terdiri dari 3 kota dan 7 kabupaten, kemudian luas daratannya 127 km persegi, luas lautnya 25.000 km persegi, jumlah penduduknya sekarang ini 3,8, 2020 di 3,76, terdiri dari 65% daratannya itu adalah kawasan hutan. Data makro yang ada di daerah kita itu PDRB kita di tahun 2021 ini adalah 695,16 triliun, pertumbuhan ekonomi kita 2,48%, ini year to year. Sebelumnya di key to key di triwulan ketiga kita bisa mencapai 5,46. Indeks pembangunan Kalimantan Timur itu 76,88. Sudah 11 tahun kita menduduki peringkat ketiga setelah DKI dan Yogyakarta. Tingkat kemiskinan kita 6,10, berada di bawah rata-rata nasional. Pengangguran kita 6,87, juga berada di bawah rata-rata nasional. Inflasi di Kalimantan Timur 2,15%, cukup baik. Kalau kita lihat dari struktur ekonomi, 45,05% itu ekonomi kita ditopang oleh pertambangan dan penggalian. Artinya kita masih berada pada sektor primer yang mendominasi. Kemudian industri pengolahan kita 17,31%, 81%. Tetapi industri pengolahan ini juga bergantung kepada migas dan batu bara. Jadi masih juga industri mengolah hasil sumber daya alam kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah konstruksi 8,95%, pertanian 8,45%, dan perdagangan besar itu 5,96%. Ini situasi yang ada. Mungkin tadi sudah ada kita lihatkan. Kemudian isu tentang suku, isu tentang agama yang ada di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ini terdiri dari suku Jawa yang tertinggi. Ini di tahun 2010, masih bertahan kurang lebih sampai sekarang ini. 30% suku Jawa, kemudian 20,81% suku Bugis, Banjar 12,45%, Dayak 9,94%, Kutai 7,80%, Toraja 2,21%, suku Pasir itu 1,89%, dan yang lainnya itu antara 1%, kira-kira di bawah 1%. Komposisi ini tentu bisa dianalisis oleh Bapak Ibu sekalian. Kawan-kawan mahasiswa juga bisa menganalisisnya. Suku Jawa yang datang di Kalimantan Timur itu pada umumnya adalah yang dari program transmigrasi sejak tahun 54, yang pertama kali di daerah Kutai Barat, kemudian Kutai Kartanegara, termasuk di dalamnya adalah wilayah Penajam Pasir Utara yang dulunya merupakan wilayah kota Balikpapan. Jadi Penajam Pasir Utara itu sebagian besar dulu adalah Kecamatan Sepaku Semoy yang merupakan dulunya adalah Kecamatan Balikpapan Seberang, termasuk ibu kota Penajam itu. Nah, sebelum Republik ini
seluruhnya bisa bergabung, wilayah itu adalah wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Di wilayah Kutai Kartanegara itu berdiri ada Undang-Undang Panji Slaten dan Undang-Undang Brajaniti namanya, yang mengatur tentang tanah, mengatur tentang penguasaan dan sebagainya. Di Kalimantan Timur ini dibagi menjadi 9 Grand Sultan namanya kalau kita melihat anunya. Di daerah Penajam Pasir Utara itu ada satu daerah namanya Sanipa. Di situ ditempatkan seorang penggawa dari Sulawesi Selatan, diberi hak untuk mengatur semuanya, dan mereka harus membayar upeti kepada kerajaan. Itu sejarah yang ada. Jadi tidak heran kalau ada tuntutan dan sebagainya. Tetapi pada umumnya mereka di kesultanan ini hanya ingin dilibatkan saja dalam proses pendirian ibu kota negara ini. Kalau berkaitan dengan tuntutan, saya kira mereka tidak sampai ke sana. Meskipun di beberapa wilayah di Kalimantan Timur ini tuntutan mereka itu berhasil menang di pengadilan. Itu yang juga cukup perlu menjadi perhatian kita. Kemudian kalau kita analisis suku per suku ini, suku Kutai itu berada pada urutan kelima, sebenarnya pada urutan keempat kalau sekarang ini data yang sekarang. Tetapi ini karena data yang resmi di 2010, ya tidak masalah. Ya. Pada zaman Orde Baru, sebelum reformasi birokrasi kita lakukan di Indonesia ini, hampir semua daerah ini dipimpin oleh kawan-kawan dari TNI. Jadi sebagian besar. Kemudian pada umumnya diperintah oleh suku Jawa. Pada umumnya, ya, karena tunjukan dari Jakarta dan sebagainya. Tetapi setelah reformasi birokrasi tahun 1998, itu pada umumnya dipimpin oleh orang setempat. Jadi orang setempat itu bisa suku Jawa sendiri, suku Bugis, Banjar, Dayak, dan Kutai. Kalau sebelumnya memang kesempatan itu sangat rendah sekali. Nah, pada saat ini itu sebagian besar kalau di perkotaannya dipimpin oleh Bugis nih. Samarinda, Balikpapan, Bontang, itu dipimpin oleh suku Bugis. Bugis itu kalau di Kalimantan Timur itu Bugis sendiri, Makassar, dan Mandar. Jadi orang Kalimantan Timur menyebut Bugis itu seperti itu. Atau raja tersendiri, mungkin faktor agama dan sebagainya. Tetapi yang jelas seperti itu. Kemudian di beberapa kabupaten kota juga demikian, karena mereka sangat kuat sekali kekerabatannya dan kompak. Nah, kawan-kawan kita dari Jawa biasanya karena transmigrasi itu berkelompok berdasarkan kecamatan, berdasarkan ini, sehingga paguyupan yang ada itu tidak seperti yang dilakukan oleh suku lainnya. Misalnya ada keluarga Banyuwangi, keluarga Muncar, keluarga ini. Mereka dihimpun dalam satu kesatuan yang kuat, yang besar, namanya Ika Pakarti. Kalau yang dari DIY, Ikatan Keluarga Jawa dan sebagainya. Nah, ini yang ada ini memang kalau kita perhatikan tidak terlalu kuat mengikat dari persatuan-persatuan tadi. Sehingga dalam setiap pemilihan umum kalau kita perhatikan itu mereka tidak bisa bersatu untuk memilih pemimpin dari kalangan ini. Padahal kalau kita lihat dari jumlah itu kalau bersatu pasti menang terus dimanapun berada. Itu mungkin analisis saya di pertemuan ini. Kemudian agama di Kalimantan Timur 87,31% itu Islam, Kristen Protestan 7,62%, Katolik 4,38, Buddha 0,43, Hindu 0,23, Konghucu 0,02, Keharingan masih ada tercatat 0,01%. Kemudian kerukunan umat beragama kita berada pada posisi 73,6, berada di tengah-tengah lah. Ya, kalau kita lihat yang terbaik itu Papua Barat, NTT, Bali, Sulut,
Maluku dan seterusnya. Kita berada di bawah Jawa Timur, tetapi di atas DKI Jakarta, Lampung, Babel dan lainnya yang ada di bawah ini. Jadi kalau kerukunan, ya, indeks kerukunan umat beragama ini salah satu indeks keamanan juga mungkin yang bisa digunakan. Mereka hidup rukun di Kalimantan Timur, semua agama ini, rumah ibadah juga dibangun dengan baik oleh pemerintah, termasuk Buddha yang saat ini kalau kita lihat sangat bagus sekali di Kalimantan Timur. Kemudian kalau kita lihat indeks demokrasi, ini juga salah satu hal yang mungkin perlu dianalisis. Tahun 2019 kita itu berada pada peringkat ke-13 dengan nilai 77,67, tetapi pada tahun 2020 kita meningkat menjadi 81,99. Kita berada pada peringkat ketiga setelah DKI, Gorontalo dan Kalimantan Timur ini. Kita berada di atas Yogyakarta untuk indeks demokrasi di Kalimantan Timur. Meskipun dari beberapa indikator dan variabel yang digunakan itu masih menjadi pertanyaan para ahli. Beberapa kali terjadi demonstrasi, itu terjadi represif sekali. Jadi terjadi penangkapan, ada terjadi insiden dan sebagainya. Nah, dipertanyakan oleh para ahli kenapa bisa meningkat seperti itu. Nah, kalau pemerintah menjawabnya mudah saja, artinya yang terjadi di Kalimantan Timur itu lebih rendah daripada yang terjadi di tempat lain, seperti itu. Nah, masalah ini tentu tim yang melakukan penyusunan penilaian ini yang lebih tahu. Kemudian indeks kemerdekaan pers kita juga cukup baik ini. Jadi kita berada pada peringkat ketiga juga, yaitu indeks kemerdekaan pers di posisi ketiga teratas. Kepulauan Riau yang tertinggi disusul dengan Jawa Barat. Kaltim mencatat 82,27, melebihi rata-rata nasional 77,70. Indikator IKP meliputi lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum. Saya kira ini informasi untuk Bapak Ibu sekalian yang bergerak di bidang keamanan. Kemudian keunggulan-keunggulan potensi daerah yang berkaitan dengan ibu kota Nusantara ini mungkin bisa dipahami saja bahwa kita punya topografi 25 di atas 25 sampai 75 meter dari permukaan laut, kemudian kelerengan 16 sampai 25%. Kemudian tidak adanya gunung berapi, tutupan lahan sebagian besar berupa hutan, tanaman industri, tidak terlalu jauh dari pantai. Nah, ini mungkin yang berkaitan dengan Bapak Ibu sekalian. Ini rencana-rencana yang dilakukan, apa konsep pembangunannya, kemudian tahapan-tahapannya. 2021-2024 ini istana, perkantoran, perumahan ASN yang dibangun, kemudian markas besar TNI, fasilitas pendidikan, kesehatan, konservasi orangutan, botanical garden yang diperlukan. Di 2025 dilanjutkan lagi Universitas Sains dan Teknopark yang akan dibangun di sana. Kemudian 2030 metropolitan wilayah pengembangan terkait provinsi dan sekitarnya. Ini data dari Bappenas. Ini konsep pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan Smart City di IKN. Jadi berbeda mungkin dengan kota-kota yang ada, kita semuanya menggunakan seperti ini. Ini konsep dari Bappenas. Kemudian potensi pengembangan ekonomi di kawasan IKN itu ada Balikpapan, ada Samarinda, ada IKN sendiri. Jadi Balikpapan sebagai otot atau simpul hilir migas dalam logistik, Samarinda sebagai jantung, pusat sejarah Kalimantan Timur dengan sektor energi yang diremajakan. Infrastruktur pendukung yang sudah ada di Kalimantan Timur yang juga merupakan hal yang menjadi pilihan. Kita punya jalan yang bagus, ya, jalan arteri Trans Kalimantan, meskipun 2 bulan dibangun hancur lagi karena yang lewat banyak yang melebihi tonase yang ada. Kemudian ada jalan tol Balikpapan Samarinda, kemudian dilanjutkan jalan tol Samarinda Bontang yang ditargetkan 2024 itu akan selesai. Kemudian jalan tol akses menuju IKN juga sedang diprogramkan oleh pemerintah pusat. Kemudian jalan
kolektor Samarinda Balikpapan, pesisir Samboja, ini juga sudah bagus. Meskipun di antara Sanga-Sanga dan Muara Jawa masih ada sedikit yang rusak. Kemudian kolektor Simpang Samboja Semaku Semoy juga menjadi perhatian. Jembatan Pulau Balang saat ini memang sudah berdiri, tapi jalan pendekatnya yang belum ada. Bandara udara kita ada Sultan Haji Muhammad Sulaiman di Balikpapan, dan APT Pranoto di Samarinda. APT Pranoto itu adalah saudaranya Sultan Kutai terakhir, dan beliau adalah gubernur pertama Kalimantan Timur. Dan ada beberapa bandara khusus PPIP yang akan dibangun di ibu kota negara dan militer di IKN. Ada pelabuhan internasional Semayang yang ada di Balikpapan, terminal peti kemas Karyangau dan Palaran di Samarinda untuk logistik, kemudian pembangunan rel kereta api IKN Balikpapan, Samarinda, dan Bontang, kawasan industri Karyangau Buluminung di Balikpapan dan PPU, bendungan Sepaku Semoy, Batu Lepek, Sapiak, Baruas, kemudian dan lain-lain. Ini beberapa yang bisa dilakukan. Pembangunan sistem penyediaan air regional, SPAM regional, sebenarnya kalau tidak mau repot membangun bendungan dan sebagainya, cukup menarik air dari Sungai Mahakam yang paling dekat adalah di Kecamatan Luakulu sebenarnya. Kemudian penguatan suplai jaringan listrik, kita sudah saat ini sudah surplus, meskipun di kegiatan IKN nanti perlu tambahan yang banyak lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Strategi pencadangan lahan sudah dilakukan dari kegiatan-kegiatan di Kalimantan Timur. Ada kebijakan gubernur yang melarang untuk memindah tangankan. Kemudian sinkronisasi strategi IKN terhadap dokumen perencanaan daerah kita sudah lakukan. Ada kaitan-kaitan yang meskipun pada saat itu belum ada legal standing dari IKN ini, tetapi kami berdasarkan isu dan berdasarkan perpres yang ada terkait RPJMN, ini kami sudah melakukan penyesuaian berkaitan dengan ibu kota negara. Potret Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara baru yang terkait dengan pertahanan keamanan, yaitu meningkatnya kuantitas dan kualitas pertahanan keamanan negara di Pulau Kalimantan guna menjaga kedaulatan martabat bangsa, khususnya di mancanegara, di mata negara-negara tetangga. Inilah mungkin yang terkait di kita. Ada wilayah Alki 2 yang cukup dalam yang bisa dilalui kapal selam dan sebagainya. Kita sudah memetakan ini. Ada pusat-pusat kegiatan nasional yang berwarna merah, pusat kegiatan wilayah itu yang berwarna kuning, dan pusat kegiatan wilayah promosi itu yang berwarna hijau. Kemudian SU adalah sektor unggulan di masing-masing kabupaten ini. Sektor unggulannya pertanian pertambangan di Kutai Kartanegara. Kemudian kelas pelabuhannya pengumpul saja. Beberapa kelas utama di Balikpapan, kemudian di beberapa tempat lainnya. Ini di dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara yang kami ikuti pembahasannya, itu terdapat pasal 19 yang terkait dengan pertahanan dan keamanan di wilayah IKN dilaksanakan berdasarkan sistem dan strategi pertahanan keamanan yang terintegrasi dengan rencana induk IKN. Naskah akademik RUU IKN juga menjadi landasan untuk penyusunannya, Undang-Undang Nomor 3 dan seterusnya. Kemudian berbicara tentang Kalimantan Timur, itu tidak terlepas dari kondisi daerah kita, Sungai Mahakam, dan isu-isu yang ada di dalamnya. Kalau diperhatikan gambar ini, setiap hari berlanjut sampai sekarang ini, itu setiap tahun kita menyetor untuk kegiatan sumber daya alam ini sekitar antara 300 sampai dengan 500 triliun ke pemerintah pusat.
Jadi kalau pembangunan IKN itu hanya 466 triliun, itu hanya 1 tahun aja di stop pengiriman barang ini, itu akan selesai sebenarnya. Jadi tidak terlalu membebani anggaran juga sebenarnya. Di samping itu ada juga Grand Sultan yang masih ada di Belanda sebenarnya kalau mau menggunakan, kalau bisa ya. Ada uang Sultan yang dulu perjanjian dengan Belanda itu setiap tahun sekian gulden untuk disetor kepada pemerintahan kesultanan, dan itu stop beberapa tahun karena ada pergolakan dan sebagainya, tetapi kegiatan penambangan batu bara di Luakulu dan sekitarnya itu berjalan terus. Nah, mereka punya data itu bisa dilakukan untuk ditagih, itu menurut mereka ya. Kemudian yang berkaitan dengan pembicaraan kita hari ini, perbatasan Kaltim dan Malaysia itu tinggal sedikit aja lagi. Kalau dulu sepanjang ini wilayah Kalimantan Timur, sepanjang ini kita pada zaman sebelum adanya pemerintah Kalimantan Utara, maka kitalah yang menangani perbatasan ini. Kita memiliki badan perbatasan di daerah kita. Tetapi semenjak adanya Kalimantan Utara, kita tinggal sedikit ini saja lagi di ujung daripada desa Tiong Ohang yang ada ini. Jadi batas wilayah negara Republik Indonesia di sana itu terletak di desa Tiong Ohang, Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu. Kecamatan Long Apari memiliki luas wilayah 3,491,14 km dan dihuni oleh 1193 KK dengan total jumlah penduduk 4.093 jiwa. Batas wilayah kecamatan ini adalah Kabupaten Malinau dan Kecamatan Long Pahangai pada sisi timur, kemudian Kalimantan Barat pada sisi barat, Kalimantan Tengah pada sisi selatan, dan Sarawak Malaysia pada sisi utara. Kira-kira ini pendek saja sebenarnya, tidak terlalu panjang. Itu dari posisi. Kemudian isu-isu perbatasan di Long Apari itu letak geografis yang dikelilingi hutan dan jauh dari jangkauan masyarakat, serta pantauan pemerintah menjadi persoalan bahwa tapal batas negara di daerah Mahakam Ulu itu sangat rentan terjadinya sengketa. Belum optimal pengelolaan di daerah tersebut. Infrastruktur, minimnya pembangunan infrastruktur pada daerah Kecamatan Long Apari, Desa Tiong Ohang, keterbatasan jaringan telekomunikasi, dan keterbatasan energi, listrik, dan air. Kemudian isu-isu sosial ekonomi di wilayah ini adalah hak-hak penduduk yang tinggal di perbatasan atas layanan sosial dan ekonomi tidak dapat dipenuhi secara utuh, kualitas hidup yang rendah, dan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Ini kondisi mereka di sana. Isu-isu yang bisa kita kumpulkan. Kemudian 10 desa di Long Apari ancam pasang bendera Malaysia. Ini juga isu yang kita lihat ya. Warga di daerah berbatasan dengan negara bagian Sarawak Malaysia menganggap perhatian pemerintah kita sangat minim. Mungkin ini salah satu isu yang perlu menjadi perhatian kawan-kawan semua. Itu desa Long Apari sendiri, Long Penaneh 1, Penaneh 2, Penaneh 3, Long Krio, Tiong Bu, kemudian Tiong Ohang, Kampung Baru, Nahatipap, dan desa Nahasilat. Saya kebetulan sudah pernah berjalan ke sini di tahun 1992 ya, yang lalu, dan baru-baru ini ke sana naik pesawat, jadi tidak sama rasanya. Arah kebijakan di daerah perbatasan itu kita bisa lihat sebagai berikut. Yang pertama terkait dengan listrik. Pembangunan infrastruktur listrik ke desa melalui pembangunan PLTS terpusat upgrade di desa Datanaha, Kecamatan Long Pahangai. Kalau tahun-tahun 90-an kami di sana memberikan PLTS yang sendiri-sendiri atau personal. Nah, ini pada umumnya ketika terjadi kerusakan atau kehabisan air aki, itu terbengkalailah sudah PLTS-nya.
Jadi rata-rata mereka tidak bisa merawat aki dengan baik, dan saat ini yang terbaik itu melakukan PLTS upgrade terpusat di kelola desa, diatur di daerah-daerah terpencil seperti ini. Ini yang dilakukan. Kemudian jembatan Bailey sebanyak 11 unit di ruas Ujoh Bilang, Longbagun, Longpahangai. Kemudian jalan di daerah 3T dan kawasan sentra produksi ke ibu kota kabupaten, yaitu jalan ruas Tering Ujoh Bilang, Longbagun, Longpahangai sepanjang 53 km. Kemudian jalan-jalan di sekitar perbatasan, yaitu pusat kegiatan strategis nasional perbatasan negara, ini Longpahangai ke Longapari. Kemudian penanganan ruas jalan perbatasan ini akan menjadi fokus penanganan seluruh tingkat pemerintahan, baik pusat maupun provinsi dan kabupaten kota. Kita mengenalnya jalan ini disebut dengan jalan non status. Jadi siapa saja boleh mengerjakan, kira-kira seperti itu. Kalau biasanya di Provinsi Kalimantan Timur dulu, ini diserahkan kepada kawan-kawan dari TNI untuk melakukannya. Kemudian bandara, direncanakan pembangunan bandara perintis yang bisa melayani pesawat ringan dan kecil di Kecamatan Longapari, Kabupaten Mahakam Ulu. Yang ada sekarang ini di Kecamatan Longpahangai di Data Dawai sana, di Longlunuk. Kalau sekarang ini sudah ada bandara kecil yang bisa dituruni pesawat seperti Susi Air dan sebagainya. Kemudian arah program pembangunan infrastruktur di 2022 di kawasan perbatasan untuk sektor sumber daya air, itu pembangunan bendung di Mahakam Ulu, kawasan perbatasan Longapari dan Longpahangai. Kemudian pembangunan jaringan irigasi di Mahakam Ulu 1, kawasan perbatasan Longapari dan Longpahangai, peningkatan bendung Datah Bilang di Kecamatan Laham, kawasan perbatasan Longapari, Longpahangai, dan peningkatan bendung Bilung di Kecamatan Longhubung, kawasan perbatasan Longapari dan Longpahangai. Ini data kita ambil dari kawan-kawan yang ada di Balai Besar Kalimantan Timur. Kemudian di sektor Bina Marga, kalau kita perhatikan ada 7 kegiatan yang dilakukan di sana. Jalan ruas batas Kalbar, Tiong Ohang 5 km, 7 km di Longbagun Tering, kemudian Longpahangai Longboh 5 km, dan seterusnya. Ini beberapa sudah masuk program dalam usulan program tahun 2022 yang lalu. Kemudian rencana program 2022 yang sekarang sedang dihadapi, itu ada pembangunan jalan Tiong Ohang Longpahangai 3 MYC SBSN, ya, artinya multi-test kontrak. Kemudian pembangunan jembatan paralel perbatasan ruas Tiong Ohang Longpahangai, itu paralel perbatasan 2, sumber dana juga demikian. Dan pembangunan jembatan paralel perbatasan ruas Tiong Ohang Longpahangai paralel perbatasan 4. Jadi di sekitar sini letaknya yang dilakukan pembangunan ini. Jadi komited MYC lanjutan plus pengawasan sekian, non komited reguler pengawasan 373. Kemudian perencana program tahun anggaran 2022 ini saya kasih warna hijau ini. Ini paket-paket yang dilakukan: pembangunan jalan batas Kalbar Tiong Ohang, pembangunan jalan Tiong Ohang Longpahangai, dan pembangunan jalan Longpahangai Longboh. Ini untuk yang langsung di perbatasan ini 7, 8, 9. Sedangkan paket pembangunan jalan Longbagun Tering itu di tempat ini ke sana. Kira-kira ini. Inilah beberapa hal yang ada di perbatasan kita yang mungkin kami informasikan. Silahkan kalau ada yang ingin berdiskusi, mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang kita sampaikan ini.
Kami mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya, tapi yang jelas kami berharap semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu Pak Moderator, mohon maaf kalau ada yang kurang-kurangnya. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Aswin atas penjelasan komprehensif mengenai rencana ibu kota negara kita yang baru, khususnya di Kalimantan Timur. Saya pikir kita sudah bisa mengambil beberapa hal-hal penting yang beliau sampaikan terkait dengan kepindahan ibu kota negara kita dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Tadi beliau juga menyampaikan beberapa poin penting yang menjadi pertimbangan yang harus kita jadikan pedoman juga kenapa Kalimantan Timur dipilih menjadi rencana ibu kota kita yang baru adalah dari segi risk of disaster management. Jadi kemungkinan terjadinya bencana alam di sana sangat kecil. Sana juga sumber daya airnya sangat membludak. Yang kedua juga strategik lokasinya. Kalimantan Timur kalau kita lihat di peta juga memang ada di tengah-tengah Indonesia ya. Kemudian juga dari segi infrastruktur beliau sudah menjelaskan detail bagaimana kesiapan Kalimantan Timur khususnya di Kabupaten Kutai kalau kelak dijadikan ibu kota negara, sarana pendukungnya sangat mendukung untuk ke arah terwujudnya ibu kota negara kita yang baru kelak. Kemudian juga beberapa tanah yang beliau tadi sampaikan sebagian besar memang sudah dikuasai dan merupakan milik pemerintah. Hal-hal yang lain yang beliau sampaikan tadi juga penekanan tentang khususnya relevansinya dengan kegiatan kita pagi ini adalah khususnya perbatasan dengan Malaysia ya. Penekanan pembangunan sudah beliau sampaikan, menurut saya itu salah satu aspek penting ya ketika kita pindah ke ibu kota negara, tidak terlalu banyak tetapi karena temanya ke arah sana, saya pikir rencana pembangunan untuk lebih mensejahterakan dan lebih menyetarakan kita dengan Malaysia sudah cukup jelas disampaikan oleh beliau. Ada beberapa hal yang memang jadi bahan perhatian, saya pikir itu perhatian kita semua. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan sebagai summary dari hasil penyampaian dosen atau moderator. Saya hanya penyambung aja, semua lengkap sudah beliau sampaikan. Barangkali ada hal-hal yang ingin diperdalam oleh para mahasiswa, silakan lanjut ke beliau. Saya pikir waktu masih cukup panjang yang akan disiapkan untuk kegiatan ini. Kalau nanti ada siswa asing yang mau bertanya, bisa nanti saya coba transfer dalam bahasa Indonesia apa yang menjadi concern mereka. So I think just for summarizing to all opposite students, our lecturer today has been comprehensive explained to us all aspect related to plan of move our capital from Jakarta to East Kalimantan. And also he mentioned all relevant aspect in terms of defense. Of course, if related to defense, we have border with our neighbor country, Malaysia, but it's not so big issue for us at this moment. But if some of you would like to ask, I think I don't have any point to reject. You are freely to ask any question to him. If you can speak Indonesia, it's okay. If you cannot speak, maybe some of us we can translate what is your intention to know. Silakan para siswa dalam dan luar negeri yang mau bertanya langsung kepada narasumber. Dari saya silakan. Siapa yang bertanya? Mohon izin Bapak. Ya, saya lihat yang raise tangan itu pertama Alma ya, Alma Evelinda atau Deskenda nih? Oh, siapa yang sudah? Siapa Pak? Silahkan. Oke, siapa? Silakan. Lutfi Hanafiah. Ya. Siap. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Kami Mayor Marinir Lutfi Hanafiah izin bertanya. Ya. Berdasarkan data box tentang komposisi suku bangsa di Kaltim yang sudah Bapak sampaikan di dalam paparan tadi, pertanyaan kami sudah sejauh mana atensi dari Pemda Kaltim tersebut terhadap usaha-usaha
Pemda Kaltim itu sendiri dalam wacana pembinaan ibu kota baru kepada warga masyarakat Kaltim pada khususnya. Itu yang pertama, Bapak mohon izin. Kemudian yang kedua, apabila kami diizinkan untuk mengetahui wacana awal dan program apa yang sekiranya akan dilaksanakan atau direncanakan oleh Pemda Kaltim sekian waktu ke depan terkait dengan adanya Provinsi Kaltim menjadi sebuah ibu kota negara Indonesia, dalam hal ini menjadi center of gravity di Indonesia. Demikian, terima kasih Bapak. Saya terima kasih siswa Lutfi Hanafiah, Mayor Marindi atas pertanyaannya. Silakan Pak, Bapak narasumber langsung di-reply sama Bapak saja. Ya, makasih Pak Lutfi Hanafiah, Mayor, yang menyampaikan ini. Sudah sejauh mana usaha-usaha sosialisasi kepada masyarakat. Memang ini saya ini kan dulu aktivis Pak. Kalau menyusun ADART itu 1 malam bisa selesai sebenarnya. Tetapi yang paling perlu dalam penyusunan sebuah undang-undang itu partisipasi masyarakat itu yang dominan, yang kita harus pikirkan. Nah, kalau saya memperhatikan penyusunan tahun yang berjalan ini, itu saya melihat nampaknya yang menyusun ini tidak siap berdemokrasi kelihatannya. Semua rancangannya tuh rahasia, Pak. Mulai naskah akademik rahasia, kemudian rancangan undang-undangnya rahasia. Kalau saya dulu misalnya kita bikin Karang Taruna misalnya. Karang Taruna itu bermusyawarah, karena malas membahas lalu dibuat adendum di dalam undang-undang itu. Misalnya program kerja nanti diserahkan kepada ketua terpilih untuk menyusunnya. Itu kira-kira seperti itu tuh karena malas membahas sebenarnya. Nah, di dalam undang-undang kita ini itu ada 14 mandatori. Jadi 10 perpres, 1 kepres dan 4 PP kalau saya perhatikan. Jadi kalau seperti itu, ini sebenarnya mungkin kurang siap berdemokrasi lah. Nah, kalau Bapak tanyakan apa peran Kaltim mensosialisasikan, kami tidak bisa mensosialisasikan karena selalu rahasia. Itulah yang terjadi sebenarnya. Jadi terus terang saja, kami hanya diundang dalam FGD, tetapi selalu bahwa ini rahasia loh, jangan sampai bocor, kayak gitu. Jadi kayak mana kami mau sosialisasikan, takut misalnya tidak jadi, takut apa. Nah, setelah terbitnya undang-undang, apapun bentuknya, kami sudah bersyukur Pak, ada legal standing. Kami berharap sebenarnya dengan undang-undang itu sebelum Pak Presiden ini berakhir, itu harus dilakukan revisi Pak. Karena di dalamnya itu hal-hal penting, misalnya struktur otorita misalnya, itu ditetapkan dengan perpres. Kalau itu ditetapkan dengan perpres, nanti kalau presidennya ganti itu tidak ada lagi itu cerita itu. Rencana induk ditetapkan dengan perpres misalnya. Padahal itu sudah bisa dilengketkan di dalam pasal-pasal penting di dalam undang-undang ini. Mungkin karena ingin supaya 34 pasal saja lalu seperti itu bentuknya. Tapi kalau saya sebenarnya, kalau namanya undang-undang yang penting untuk ibu kota negara ini 150 pasal pun tidak ada masalah sebenarnya. Kemudian apa kegiatan yang dilakukan Pemda Kaltim? Kami berdasarkan isu-isu yang sudah ada sejak tahun 2020 yang lalu, mulai ditetapkan 2019 lokasi ini, kami sudah berpikir untuk bagaimana tenaga kerja yang ada nanti, baik tenaga terdidik maupun tenaga terlatih kami siapkan. Nah, sebenarnya untuk SDM kami ini itu bukan hanya karena ada ibu kota negara. Dulu isu MEA itu sangat kuat sekali, sehingga kami mempersiapkan diri dengan cara untuk tenaga terdidik seperti dokter, guru, advokat, perawat dan sebagainya.
ditambah dengan yang lain seperti notaris, seperti sekretaris dan sebagainya, itu kita berikan beasiswa Kaltim tuntas di seluruh fakultas yang ada di Indonesia ini. Orang yang berKTP Kaltim itu kalau dia masuk di program studi yang agreditasinya A, itu berkesempatan penuh untuk mendapatkan beasiswa Kaltim tuntas, termasuk orang berKTP Kaltim di Unhan yang program studinya agreditasinya A. Kalau di agreditasi B, itu kita mengambil yang prestasinya terbaik. Kalau C, tidak dapat. Seperti itu. Nah, yang di luar yang agreditasi itu kita memberikannya dalam bentuk stimulan namanya. Stimulan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, untuk yang terdidik demikian programnya. Karena ini bukan kewenangan provinsi, maka dibuat dalam bentuk beasiswa. Tetapi untuk yang terlatih, itu kewenangan provinsi ada pada SMK-SMK yang ada, kita dorong sepenuhnya. Selain mendapatkan ijazah, mereka didorong untuk mendapatkan sertifikasi dari BSN maupun yang lebih tinggi daripada itu. Itu bentuk-bentuk yang dilakukan pemerintah provinsi. Selain itu, kegiatan-kegiatan di sekitar lokasi IKN, kami memprogramkan bagaimana menyediakan makanan buat persiapan maupun pembangunan IKN itu. Jadi kami hati-hati juga, jangan sampai orang nanti jual mentimun ke dinas pertanian kami, karena kami terlalu gencar, IKN tidak jadi, misalnya kan seperti itu. Tetapi kami sudah antisipasi semua, karena Penajam Pasir Utara sendiri itu merupakan daerah lumbung sayuran untuk mensuplai Balikpapan. Samboja juga demikian, Muara Jawa juga demikian. Jadi petani di sekitar situ memang sudah terbiasa mensuplai daerah-daerah perkotaan. Loajanan dan Luakulu nanti juga merupakan daerah Kutai Kartanegara yang akan menyuplai. Yang dekat juga adalah Kutai Barat. Di sana sudah kita persiapkan bagaimana sayuran-sayuran, lombok-lombok, lumbung padi di Kalimantan Timur ini di Penajam Pasir Utara, di Kutai Kartanegara dan Kabupaten Pasir. Mudah-mudahan itu nanti bisa meningkatkan kesejahteraan mereka dan bisa daya saingnya lebih baik daripada yang datang dari Sulawesi, yang datang dari Surabaya, karena mereka itu ongkos transportnya tinggi, ditambah lagi sudah layu datang ke Kalimantan Timur. Kami untuk yang seperti itu, di samping menyiapkan tenaga kerja, menyiapkan bahan makanan, kami juga mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa kita di daerah ini agar bisa mengisi formasi-formasi yang ada di otorita. Jadi berharap seperti itu keadaannya. Terima kasih, mungkin itu Pak Lutfi, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Wapeda. Saya pikir yang belum sampaikan sudah bisa kita ambil komprehensif summary. Jadi belum menyampaikan tentang sosialisasi dulu yang kurang transparan, kemudian belum juga menyampaikan prospek tentang rencana peningkatan SDM untuk masyarakat Kalimantan Timur khususnya kaitannya dengan kesiapan IKN. Beliau juga menyampaikan bagaimana konsep ke depan untuk memaksimalkan produksi sumber daya alam yang dimiliki khususnya sayuran, dikaitkan dengan kemungkinan atau dikaitkan dengan sayuran atau produk-produk makanan yang didatangkan dari luar. Dengan kemandirian Kalimantan Timur lebih baik, mungkin lebih bagus ke depan untuk proses tepat terwujudnya ibu kota negara yang akan insya Allah dan pasti jadi menurut saya, karena ini sudah ditetapkan dalam undang-undang dan sudah disepakati oleh 8 fraksi dan sudah ada konsep jelas memang kita akan pindah ke sana. Waktu untuk tanya jawab ini sampai 10.51, sekarang sudah 10.30, memang sedikit sih, tapi saya pikir masih ada satu pertanyaan, silahkan disampaikan kepada Bapak narasumber apa yang ingin ditanyakan kaitannya dengan Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota negara kita. Silakan siswa yang lain. Baik, terima kasih kesempatannya Bapak moderator dan narasumber. Saya ingin bertanya,
setelah memutuskan untuk memindahkan ibu kota, maka yang selanjutnya harus dicermati yaitu proses pembangunannya. Nah, di ibu kota baru pasti nanti akan banyak dibangun instalasi-instalasi militer dan industrialisasi di sana, Pak. Jadi pertanyaan saya yaitu menurut dari Bapeda, bagaimana kebijakan strategis untuk memastikan agar pembangunan IKN ini tidak menimbulkan proses marginalisasi atau peminggiran penduduk lokal, Pak. Karena kan selama ini banyak daerah yang menunjukkan bahwa dengan adanya pembangunan dan industrialisasi yang ternyata tidak diikuti dengan kesiapan penduduk lokal, penduduk lokalnya tidak dapat berpartisipasi langsung dalam proses pembangunan daerah tersebut, Pak. Terima kasih. Silakan Bapak narasumber langsung, Pak. Makasih. Jadi begini, kalau partisipasi masyarakat lokal, saya kira mereka sudah melihat contoh Jakarta, ya. Jakarta tentu sering diceritakan bahwa masyarakat yang lokal di sana itu terpinggirkan seperti itu, meskipun tidak semuanya benar. Nah, kalau di Kalimantan Timur ini, masyarakat lokal di IKN itu adalah suku Jawa, Sepaku Semoy itu transmigrasi pada tahun sekitar 80-an. Kemudian di situ juga ada kem-kem kayu log dari PT ITSI, ya, yang ada. Jadi kalau untuk warga lokal di situ sebenarnya tidak masalah. Yang bermasalah itu adalah kawan-kawan kita yang datang ke tempat itu lalu mengusik orang-orang di situ supaya menuntut. Itu yang bermasalah. Tapi kalau saya lihat bagaimana program-program yang direncanakan ini, meskipun ini rahasia, ya, rahasia kata Bappenas ini, tapi kalau kita perhatikan mereka sudah berpikir bagaimana supaya masyarakat lokal itu bisa terlibat dalam berbagai hal. Mereka diorangkan, mereka juga disiapkan dengan baik. Kami dari provinsi dan pemerintah kabupaten kota sudah sangat menyadari itu agar mereka ditingkatkan kemampuannya. Kalau urusan otak, tidak ada masalah. Jadi kalau Balikpapan itu kurang lebih Jakarta aja sebenarnya kalau kita lihat. Bahkan masyarakat internasionalnya banyak sekali di sana. Bahasa Indonesianya lebih baik daripada Jakarta itu kalau Balikpapan itu. Jadi oleh karena itu, untuk pendidikan di situ ada Institut Teknologi Kalimantan, di Samarinda ada Universitas Melorman yang kalau di peringkat-peringkat seperti itu, karena yang memperingkat orang di Pulau Jawa, ya pasti Jawa lah yang lebih baik. Tapi kalau di sini banyak juga orang-orang kita yang berhasil di dunia internasional, ahli-ahli dalam bidang IT banyak sekali, ada di Bangkok sekarang, ada di Amerika Serikat juga banyak. Jadi sebenarnya tinggal karakter yang dibangun kita untuk bersaing, kemudian disiplin yang bagus, ditambah tanggung jawab yang tinggi, kemudian percaya dirinya harus dibangun lagi. Ini kan kadang-kadang gara-gara dibilang Edi Mulyadi bahwa ini tempat jin buang anak dan sebagainya, lalu orang sini minder. Itu seperti itu kalau saya perhatikan. Nah sekarang bagus juga sebenarnya ada pernyataan-pernyataan begitu supaya terbuka mata semua orang kepada kita bahwa orang kita di Kalimantan Timur ini baik Dayak maupun Melayu. Melayu itu semua yang di luar Dayak. Dayak itu artinya pedalaman, Melayu itu yang di sekitar pantai. Itu bisa bekerja sama dengan baik dan bersatu se-Kalimantan. Jadi karena ada satu musuh yang bisa dijadikan satu, maka bersatulah orang-orang di Kalimantan ini. Bagus juga sebenarnya. Karena kegembiraan kita itu sangat bagus sekali. Dan kita sudah siap sebenarnya untuk menghadapi ini semua. Jadi kalau kami di Kalimantan Timur, insya Allah seperti Bontang itu kita sudah internet bebas di sana diprogramkan oleh pemerintah. Samarinda juga demikian, untuk hotspot di tiap RT dibangun.
Di Balikpapan juga sebagian sudah dilakukan, tergantung dengan keuangan daerah masing-masing. Untuk pendidikan saya kira tidak masalah kalau untuk otaknya, tinggal bagaimana membangun leadership yang bagus untuk mereka. Saya kira jangan khawatir dengan orang Kalimantan Timur, kalau nanti ada yang melamar Anda, tolong diterima aja kalau belum bersuami, kira-kira gitu. Makasih Pak, makasih. Ya, makasih Pak. Terima kasih Pak Profesor Dr. Aswin. Saya pikir kombinasi antara jawaban pasti dengan jok sangat membuat versi hidup Pak. Terima kasih Pak. Ya, sudah jelas disampaikan beliau. Saya sangat sependapat juga bahwa kemungkinan termarginalisasinya masyarakat setempat oleh adanya rencana pembangunan IKN itu harus sangat direduksi oleh semua stakeholder, ya, khususnya oleh pemerintah pusat, khususnya juga tentunya pemerintah daerah. Beliau sudah menjelaskan bagaimana penyiapan SDM yang akan beliau konsepkan dengan perangkat bahwa memang Kalimantan Timur dan Kalimantan sudah equal dalam berbagai aspek. Aspek tertentu mungkin kurang, tapi dalam berbagai aspek sudah hampir sama. Saya juga sangat sependapat Pak dengan Bapak. Jadi kalau Edi Mulyadi Pak, bukan musuh Kalimantan saja Pak, musuh saya juga Pak, musuh semua orang Pak. Orang yang demikian sebetulnya tidak layak Pak jadi orang Indonesia. Karena rasis sudah ditunjukkan. Kita sudah setara kok, kita sudah sejajar. Kita juga sangat mengerti dan tahu bagaimana kondisi Kalimantan sebetulnya. Karena dia merasa nggak tahu orang Jawa atau orang mana. Dan kita ini sudah satu bingkai Pak NKRI Pak. Tidak ada lagi yang demikian-demikian. Tapi sudah masuk penjara Pak, itu sudah jelas. Jadi saya juga sama orang yang termasuk tersinggung Pak oleh pernyataan Pak Edi ini, meskipun saya orang Sunda Pak. Nah itu sekedar joke aja juga dari saya. Masih ada waktu untuk bertanya ya. Sekarang baru 37 dari saya. Silakan kalau masih ada yang bertanya lagi ke narasumber langsung. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya dan kesempatannya. Saya Desenda Angelia Putri, mahasiswa Diplomasi Pertahanan. Saya ingin bertanya terkait dengan materi yang tadi Bapak sampaikan tentang permasalahan yang terjadi di sosial ekonominya, bahwa beberapa warga masih mengalami kesulitan dalam membeli seperti bahan-bahan pokok. Nah, tadi juga disampaikan tentang di wilayah perbatasan-perbatasan itu. Menurut info yang saya ketahui, di daerah perbatasan tersebut, beberapa warganya cenderung menggunakan mata uang yang bukan rupiah, yaitu mata uang dari Malaysia. Dan sementara IKN akan dipindahkan ke Kalimantan Timur, apakah hal ini akan mempengaruhi perputaran uang di Kalimantan sendiri, dan mengingat pasti perputaran rupiah akan banyak terjadi di sana. Dan juga saya ingin bertanya tentang bagaimana Pemprov Kaltim sendiri mengatasi masalah perekonomian tersebut, karena di daerah perbatasan tersebut perputaran uangnya seperti itu. Begitu Bapak, terima kasih. Bapak, silakan Pak. Ya. Pak Aswin langsung Pak. Ya, makasih Adik Desenda. Jadi kalau mau ke Long Apari itu dari pusat ibu kota kita yang dibangun ini, itu sama dengan ke Jakarta. Bahkan lebih jauh lagi kalau pakai kendaraan sungai itu kita 3 hari 3 malam menuju ke sana. Jadi kalau naik jalan darat itu justru tidak ada jalannya ke sana. Jadi setelah kita bisa naik pesawat ke sana juga menggunakan waktu yang cukup banyak. Makanya orang sini bilang mau ke Long Apari itu lebih dekat ke Jakarta daripada ke Long Apari. Jadi kalau di sana itu ada kegiatan pertukaran uang, itu sebenarnya bukan di sana. Di sana tidak ada pintu masuk dari Malaysia. Jadi di wilayah itu tidak ada. Yang ada itu di Kalimantan Utara, dulunya adalah wilayah Kalimantan Timur. Nah, di situ yang misalnya di Sebatik itu ada rumah penduduk kita yang halamannya Indonesia, tempat dia buang air itu di Malaysia. Karena garisnya di satu pulau itu. Jadi biasa saja orang tukar-tukar uang dan sebagainya di situ.
Nah, tetapi sekarang ini itu bukan wilayah Kalimantan Timur, itu wilayah Kalimantan Utara namanya. Kalau berkaitan dengan yang tadi disampaikan saya itu, memang daerah itu daerah terisolasi. Orang di sana keperluan makanan dan sebagainya memang lebih sulit mendapatkannya karena jauh. Kalau ke Malaysia justru tidak bisa karena gunungnya terlalu tinggi. Dia tidak bisa menggunakan bahan dari Malaysia kecuali dia lewat jalan-jalan kecil seperti itu untuk masuk ke sana baru bisa. Tapi kalau untuk membawa bahan makanan tidak mungkin kalau di Long Apari ini. Nah, kalau yang dari utara itu banyak pintu masuk, pintu-pintu. Sekarang juga sudah dibangun jalan perbatasan itu. Dan kebetulan yang membangun itu Jenny kita, Jenny Angkatan Darat yang dipercayakan. Nah, kalau di situ mungkin ya, misalnya gas itu biasanya kalau di Kalimantan Utara itu orang lebih murah membeli di Malaysia daripada di Indonesia. Uang itu bisa lebih baik menggunakan uang Malaysia karena hari-hari belanjanya di pasar Malaysia. Kalau di Indonesia jauh lebih mahal harganya. Nah, itu mungkin perbedaan itu yang mungkin terjadi. Jadi tidak ada masalah kalau kaitan dengan ibu kota negara karena jauh sekali. Dan kita sekarang ini sudah berupaya untuk membangun daerah tersebut. Jadi Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan paling sentral di Kalimantan itu dibangun memang untuk melakukan perbaikan itu. Daerah kita. Jadi kalau saya mau ke sana dari provinsi dari Samarinda itu bisa menggunakan jalan menggunakan mobil itu 8 jam sampai di pelabuhan. Nanti dari pelabuhan itu kita menggunakan waktu 4 jam naik speedboat. Jadi kita harus menggunakan waktu lebih dari 12 jam untuk menuju ibu kota Kabupaten Mahakam Ulu. Dari tempat itu menuju Long Apari itu kita harus melewati jeram-jeram yang banyak orang tuh tenggelam di situ. Jadi jeram-jeram ada keham udang dan seterusnya, itu sulit sekali melaluinya. Jadi ini dipahami. Kita bisa menggunakan waktu 4 hari baru sampai di tempat yang tadi kesulitan itu. Nah, kalau saya bilang, kenapa sih mau ditinggal di sana itu untuk apa? Coba pindah aja ke kota, kan kayak gitu kita pikiran kita kan. Tapi ternyata kalau kampung halaman itu ya seperti itulah. Kalau kita lihat mereka dari suku Penihing, itu suku-suku yang memang berbeda dengan yang lain. Rata-rata mereka di sana tuh berusaha sarang burung. Jadi sarang burung, kemudian hasil-hasil alam lainnya. Saya kira ini mungkin kalau kawan-kawan ke sana itu menarik ini. Harga bensin bisa 10 kali lipat daripada harga di Jakarta. Biasa saja bagi orang situ, harga satu Indomie juga mahal sekali. Jadi tapi enggak apa-apa, memang tempatnya. Kalau saya bilang, kenapa sih orang ini mau tinggal di sini, maunya gitu, sekolah sulit, cari makanan sulit. Ya tapi ya seperti itulah keadaannya. Kita sudah upayakan dengan resettlement penduduk. Jadi kita melakukan resettlement dulu, cuma kelihatannya tidak berhasil juga. Saya kebetulan menjadi anggota DPRD waktu masih anak-anak. Wilayah Kutai itu dulu termasuk wilayah Long Apari itu. Saya sering ke sana dulu untuk melakukan berbagai kegiatan. Jadi kalau pemilu di sana itu, pemilu itu baru dicoblos satu di Jakarta atau di Samarinda, di sana sudah 100% Golkar dulu seperti itu. Nah, itu saking informasinya seperti itu. Jadi saya kira itu yang ingin kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau pengaruhnya terhadap ibu kota tidak ada sama sekali karena jauh sekali, dan itulah mungkin yang perlu kita hitung di dalam bidang pertahanan ini, bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan mereka, kemudian bagaimana supaya jangan sampai ada yang mengibarkan bendera Malaysia di situlah, kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Profesor Dr. Aswin. Saya pikir kalau Anda tadi menyimak paparan beliau di perbatasan
dengan Kalimantan Timur itu memang ada 10 desa ya di Longapari. Yang 10 desa itu tidak perlu saya sebutkan secara detail, memang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia, dan menganggap perhatian pemerintah Indonesia sangat minim. Itu anggapan. Tapi saya yakin upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga sangat concern ya untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan kita, karena itu juga menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan menjadi garda terdepan kalau terjadi apa-apa dengan negara tetangga kita. Kemudian juga beliau juga tadi di konsepnya sudah menjelaskan arah kebijakan di daerah perbatasan, mulai rencana pembangunan listrik, kemudian jembatan, jalan, sampai bandara ya. Konsep ke arah sana untuk mensejahterakan sudah ada. Mudah-mudahan implementasinya dengan sejalan dengan rencana perpindahan ibu kota negara ini, realitasnya bisa lebih tercapai dengan cepat ya. Karena kalau tadi saya juga kurang sependapat juga kalau resettlement Pak. Karena resettlement itu juga, kalau resettlement berarti akan ada gap Pak. Tidak ada yang mengisi wilayah perbatasan kita. Yang harus kita lakukan bagaimana sama-sama dari pemerintah pusat, mudah-mudahan sudah sangat concern dengan pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan peningkatan segala aspek yang harus dilakukan yang kaitannya dengan perbatasan, infrastruktur, SDM, dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak narasumber. Masih ada, silakan yang mau bertanya. Satu putaran lagi kayaknya masih bisa nih. Ayo silakan. Mau bertanya Pak? Oh silakan Pak siswa Ujang Priyono, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ujang Priyono, Pak. Berdasarkan statement Bapak Kepala Bapeda di website Pemprov Kaltim, saya baca bahwa tahun 2020 itu Kaltim mendapatkan predikat ketiga terbaik untuk indeks pembangunan manusia. Namun disparitas antara kabupaten dan kota masih cukup tinggi, Pak. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana strategi dari pemerintah daerah untuk menekan disparitas tersebut. Yang kedua adalah walaupun tadi Bapak menyampaikan terkait IKN itu masih banyak yang rahasia, Pak, tapi mungkin isu bahwa IKN itu akan dibuat atau dibangun dengan konsep smart city, tentunya ini juga akan berdampak kepada pemerintah daerah. Pertanyaan saya kedua adalah bagaimana Pemda Kaltim menyikapi adanya konsep smart city. Karena dengan adanya smart city tentu juga akan memberi kemudahan, namun juga akan memunculkan ancaman baru, Pak. Ancaman non-militer, mungkin sifatnya yang mengarah ke teknologi seperti ancaman cyber dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pandangan dari Pemda Kaltim terhadap hal tersebut, Pak? Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Silakan, Pak. Kita memang peringkat ketiga secara nasional. Disparitas itu masih tinggi, terutama di daerah-daerah pedesaan. Pedesaan itu maksudnya kabupaten kota yang cukup jauh dari pusat perkotaan. Penyumbang tertinggi IPM Kalimantan Timur itu adalah Balikpapan, Samarinda, dan Bontang. 3 kota ini itu di atas 80%. Di atas 80 IPM-nya. Yang lainnya tuh memang ada yang masih rendah termasuk daerah Mahakam Ulu tadi, daerah perbatasan itu. Nah, untuk bisa memeratakannya, salah satunya memang kita menggunakan sekarang ini kan lama usia sekolah dan harapan lama sekolah itu yang perlu kita ini kan. Bagaimana mereka tidak bekerja itu yang penting. Mereka sekolah saja. Nah, itu yang sedang kami upayakan di daerah-daerah pedalaman agar anak-anaknya diberikan kesempatan sekolah itu oleh ayahnya, walaupun misalnya membantu tapi tidak sepenuhnya membantu orang tua, itu yang penting. Nah, harapan lama sekolah dengan lamanya usia sekolah itu bisa berbarengan. Kita sudah sejak lama wajib belajar 12 tahun dan kita bisa mendapatkannya sekarang 13, sekian tahun realisasi dari program itu. Artinya orang di Samarinda, orang di Balikpapan, orang di
di daerah Bontang, di perkotaan itu tidak usah apa-apa, dia sudah bisa diploma 2 lah, kira-kira seperti itu. Dijamin oleh pemerintah sekarang ini dengan program-program wajib belajar 12 tahun ditambah dengan beasiswa Kaltim tuntas maupun stimulan-stimulan yang ada. Nah, itu yang kami lakukan di samping program stunting, program bagaimana gizi diupayakan ditingkatkan agar usia harapan hidup kita menjadi lebih baik. Tetapi kedua hal ini itu ternyata kita lakukan itu setiap tahun dia meningkat, tidak masalah. Ketika pandemi ini itu pengeluaran per kapita, indikator pengeluaran per kapitanya yang menurun, semuanya menurun jeblok. Inilah yang menyebabkan terjadinya di beberapa wilayah itu pemerataan tidak bisa kita lakukan. Meskipun sudah dua indikator ini meningkat, tetapi satu indikator ini akibat pandemi ini menjadi jeblok semuanya. Nah, syukur di perkotaan itu bisa bertahan di perkotaan, sehingga nilainya meskipun turun 1 digit, tetapi tidak masalah terhadap itunya total dari IPM itu. Nah, ini kan secara makro. Nah, kalau kita lihat secara mikro, memang di beberapa tempat di daerah pedalaman itu terdapat blank spot dari signal handphone, signal yang berkaitan dengan internet. Nah, celakanya memang program dari kawan-kawan di Telkomsel maupun yang lainnya yang ada di Kalimantan Timur ini, sisa-sisa di perkotaan untuk pemancarnya itu ditempatkannya di pedesaan. Nah, di pedesaan itu dia akan ganti apabila ada program pemerintah. Jadi yang dipindahkan ke pedalaman itu signal bagus tetapi hanya untuk suara, untuk telepon. Sedangkan untuk internetnya itu jelek sekali karena pemancar-pemancar tua yang dipasang di sana. Mudah-mudahan dalam waktu singkat kita sudah bisa. Meskipun smartphone itu sangat banyak sekali sudah digunakan semua orang, ada 2-3 lah kalau hitungan di Kalimantan Timur. Jadi kalau untuk smart city itu tidak masalah sebenarnya di Kalimantan Timur. Kita sudah minded sekali dengan menggunakan teknologi ini. Meskipun mereka nanti merencanakan 5G di sana, kita sudah 4G hampir merata di Kalimantan Timur. 5G sedang masuk meskipun masih dalam bentuk uji coba. Nah, kadang-kadang pesawat kita panas dan sebagainya itu masih terjadi seperti itu. Kalau berkaitan dengan konten-konten sosial media, di tempat-tempat kami ini ada yang sudah penghasilan 1 miliar 1 bulan. Jadi orang Kalimantan Timur ini misalnya Alpisaga namanya, seperti yang Atta Halilintar, seperti itu mereka di sini. Nah, itu di endorse oleh orang mana saja, orang Jakarta, orang mana saja. Dan itu tidak sedikit. Mereka kawin di sini biayanya 5-10 miliar itu yang bayar tuh ada Ipan Gunawan, ada siapa, itu yang besar-besar itu dibayar oleh seperti itu. Jadi tidak khawatir. Ahli game kita tuh sudah berada di Thailand, berada di mana tukang buat game-game yang bagus kita. Jadi kalau untuk smart city yang seperti yang dilakukan itu, insya Allah kami punya startup ribuan di Balikpapan dan Samarinda. Meskipun tidak banyak yang bisa berhasil baik, tapi itu dilakukan sendiri. Di Balikpapan kebetulan kita beberapa saat yang lalu bersama anak-anak muda Kalimantan Timur, beli sayur, beli udang, sudah kita lewat handphone saja semua. Mungkin di Jakarta tidak ada yang seperti itu. Kalau GoFood, kemudian GrabFood, itu masih terlalu umum. Di sini ada yang spesifik. Udah beli gula merah, beli sayur, beli apa, itu anak-anak sekolah-sekolah komputer kita yang ada di lokasi ini. Nah, memang yang tidak ikut ya mungkin karena kemauan sendiri, mau misalnya karena narkoba, karena bungul, karena apa. Nah, itu kebodohan masing-masing lah. Tapi kalau yang sekolah, itu insya Allah mereka sudah siap semua untuk menghadapi itu.
Jadi di rumah-rumah orang di Samarinda ini rata-rata sudah pakai WiFi semua. Jadi beda mungkin dengan di tempat lain. Balikpapan apalagi, kalau Bontang itu per RT sudah yang tidak mampu menggunakan yang disediakan pemerintah di Bontang. Di daerah Berau juga demikian, itu bersama-sama perusahaan di setiap desa itu hotspot dibangun untuk seperti itu. Jadi kalau untuk teknologi saya kira tidak terlalu masalah buat kita. Kami kira begitu nih, mohon maaf kalau tidak cocok apa yang kami sampaikan, tapi itulah informasi dari kami. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Bapeda, Profesor Dr. Aswin. Yang beliau sampaikan sudah bisa memberikan gambaran bahwa Internet of Things itu bukan hanya di Jakarta saja, tapi juga sudah merata di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Tadi mungkin yang belum terlewat, saya akan berikan jawaban aja langsung kaitannya dengan bahaya non-militer cyber. Itu jadi permasalahan nasional dan permasalahan internasional. Kalau cyber attack itu nanti di samping juga Kemeninfo, BSSN juga punya peran penting, juga stakeholder yang lain seperti BAIS dan Mabes TNI juga punya peran. Tapi ketika berbicara cyber attack, masalah itu kan bukan hanya masalah nasional kita. Di negara yang sudah maju saja, Amerika, kemudian termasuk juga di negara-negara Eropa yang diserang oleh cyber sampai sistem banknya di shooting down, sampai generator listrik Iran juga untuk nuklir. Itu masalah internasional emang jadi tantangan ketika kita hidup dengan internet. Keseharian kita, hal-hal yang demikian itu riskan terjadi. Saya yakin punya konsep ke depan yang memang harus kita kawal semuanya. Jadi waktu sudah jam 10.54 di tempat saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber atas penjelasan komprehensif Bapak, sudah memberikan gambaran kepada saya dan kepada adik-adik saya yang sekarang belajar di Indonesia Defense University. Juga mungkin juga untuk sebagian siswa overseas, if you can catch up, I cannot make summarize totally, but I think there is so important aspect for your understanding why we need to move to East Kalimantan, our capital city. If I may summarize, of course, related to reality of the Indonesian population at this moment. If we are still in Jakarta, Jakarta is I mentioned Jawa. Jawa is about 150 million people at this moment, and then in Jakarta itself almost 10.7 billion, something like that. The population is too dense in our area of Java. Now, if we move to Kalimantan totally population just 4 million 0.6 people, and then in East Kalimantan itself 3 million, something like that. This is in population aspect. Another aspect, I think, for your understanding also, Indonesia is located in ring of the fire due to of disaster. So Kalimantan Island was considered island with less of this disaster. So there is not too much what we call earthquake, possibility of tsunami, and other thing related to disaster. Another aspect why we choose East Kalimantan, especially in Kutei, because there is plenty of water, abundant natural resources, especially water, as the what we call most critical need by all over the world of the people, including also for Indonesian people. Another what we call other consideration also, East Kalimantan considered as a strategic location of Indonesia, in the middle of Indonesia. And then related to infrastructure, compared with other province in Kalimantan, East Kalimantan is more equipped and more what we call modern compared with other province in East Kalimantan. Of course, another consideration also that in other aspect, the most land in East Kalimantan was controlled by the government. So related to the land aspect, we don't have any issue. I would like also to mention related to this topic within defense diplomacy. This is a mission important for the future. We have a 3 plan for ASEAN: ASEAN Economic Community, ASEAN Social Cultural Community, ASEAN Political Security Community. So we not consider Malaysia as our enemy, but we are consider Malaysia as our friends. Could be support each other as ASEAN member.
So itu summarize dari saya yang bisa saya sampaikan kepada siswa asing yang tidak mungkin kurang menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber, tapi saya yakin Anda sudah tinggal di Indonesia also. Jadi sebagian yang disampaikan oleh narasumber sudah bisa Anda pick up kenapa kita harus pindah ibu kota ke Kalimantan Timur ditinjau dari aspek defense diplomasi berbatasan dengan Malaysia dalam komprehensif yang lebih luas. Untuk Bapak narasumber, sekali lagi saya moderator dan seluruh siswa Indonesia Defense University mengucapkan terima kasih Pak kepada Bapak atas kesediaan Bapak dan penjelasan Bapak kepada kami semua. Dari saya cukup sekian selaku moderator, waktu dan kesempatan ini saya serahkan kepada Master of Ceremony. Terima kasih dari saya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Kami ucapkan pula terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur HM Aswin MM sebagai narasumber yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Thank you to the moderator who had led today's event. Moreover, thank you to Professor Dr. Insinyur HM Aswin MM as the source person who has shared the knowledge and experience to all of us. Sebagai bentuk apresiasi kami kepada narasumber, perkenankanlah kami untuk mengundang Sekretaris Program Studi Diplomasi Pertahanan Kolonel Infantri Dr. Sunarko SE MSc PSC untuk menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Profesor Dr. Insinyur HM Aswin. For the appreciation to our source person and moderator, we would like to invite the respectable Colonel Infantry Dr. Sunarko SE MSc PSC as the Secretary of International Defense Diplomacy Study Program to give the certificate of appreciation to our source person, Professor Dr. Insinyur HM Aswin MM. Mohon maaf, Bapak masih di mute. Terima kasih. Atas nama Dekan Fakultas Strategi Pertahanan, saya selaku Sesprodi Pertahanan mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur HM Aswin MM selaku narasumber pada hari ini yang telah berpartisipasi dalam acara kuliah kerja dalam negeri, dan kami sangat berterima kasih serta mengapresiasi atas materi-materi yang Bapak sampaikan sehingga dapat menambah ilmu dan wawasan bagi mahasiswa kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua. Silakan mohon Bapak terima sertifikat ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kami gunakan sertifikat ini untuk kredit poin saya sebagai dosen Pak. Makasih. Baik, terima kasih kepada Sekretaris Program Studi Diplomasi Pertahanan yang telah menyerahkan sertifikat penghargaan kepada narasumber. Thank you to Colonel Infantry Dr. Sunarko SE MSc PSC who gave the certificate of appreciation to our source person. Untuk mendokumentasikan acara kita pada pagi hari ini, kami meminta kepada semua peserta untuk memastikan bahwa kamera Anda menyala, duduk dengan sikap sempurna, menampilkan senyum yang terbaik, dan berpose dengan salam bela negara. For today's documentation, we request to all participants to make sure that your camera is on and please put the pose of Salam Bela Negara. I will guide you to take the documentation. We are going from the first slide. Okay, on my count, 1, 2, 3. Okay, for the next slide, 1, 2, 3. Okay, thank you. The photo session is done.
Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan oleh narasumber dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif pada pagi hari ini. Kami atas nama segenap penyelenggara memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam acara pada pagi hari ini. Sampai bertemu di sesi berikutnya bersama narasumber kedua yaitu Bapak Insinyur Haji Hamdan Pongrewa selaku pelaksana tugas Bupati Penajam Pasar Utara yang akan kita laksanakan setelah istirahat makan siang, yaitu pada pukul 1.30 siang waktu Indonesia bagian Barat. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we have reached the end of the first session. Thank you for your attention and the time given by the source person and all the active participants of today's event. In behalf of the committee, we apologize if there is any mistake or any inconvenience during this event. See you again in the next session after the break time around 1:30 p.m. with Insinyur Haji Hamdan Pongrewa as the Acting Regent of North Penajam Pasar East Kalimantan, who will be the next speaker of today's Domestic Field Study in International Defense Diplomacy Study Program. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ses Prodi, saya minta maaf tadi kelewat. I miss your name, not mention. Terima kasih Pak, saya duluan Pak Moderator. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Sekretaris. Semua siswa terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya, untuk